Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Risa, kembali lagi bersama saya Pepih Nurlelis dalam program acara DIPA, Dialog Pagi, yang mana pada hari ini itu akan memperingati sebuah hari, yaitu tentang DBD, peringatan DBD, di mana penyakit ini ternyata sangat penting ya, khususnya di Indonesia sendiri, karena DBD ini termasuk salah satu penyakit yang mampu menyebabkan kematian bagi penderitanya. Dan DBD ini kebanyakan juga mungkin dialami oleh anak-anak, tapi kita tidak tahu karena di sini kita akan mendatangkan narasumber yang ahli dalam pembahasan tentang DBD ya. Peringatan DBD itu sebenarnya sudah kemarin ya, sahabat Risa, yaitu tanggal 22 April. Nah, tapi di sini karena masih dalam jangka memperingati ya Mbak ya, euforianya masih memperingati hari DBD, maka pembahasan DIPA pada pagi hari ini tentang DBD. Nah, untuk narasumber kita pada pagi hari ini, saya ditemani dengan Mbak Nur Laila Oktaviana SK. Assalamualaikum Mbak Laila. Waalaikumsalam Mbak. Oh, panggilannya Mbak Lala ya? Mbak Lala. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini sudah libur panjang ya Mbak ya, habis Lebaran. Iya. Tapi kita juga di sini memperingati hari DBD ya Mbak. Iya. DBD itu lebih tepatnya singkatannya apa nih Mbak? Demam berdarah dengue Mbak. Oh, dengue. Iya. Dengue itu lebih tepatnya apa tuh Mbak? Infeksi dengue. Oh, infeksi dari ya nyamuk itu ya, yang menyebabkan nyamuk demam berdarah itu ya Mbak ya. Nah, baik Mbak, tadi kan kita untuk memperingati hari DBD ini, menurut Mbak sendiri nih, bagaimana deteksi dini untuk mengetahui adanya gejala DBD Mbak? Jadi yang sudah seperti disampaikan ya, demam berdarah dengue itu merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti Mbak. Yang biasanya pasien akan mengalami demam tinggi secara tiba-tiba terus secara berkepanjangan. Biasanya itu disertai dengan mual, muntah, nyeri di seluruh tubuh. Iya, terutama di bagian sendi, terus otot seperti itu, Mbak. Itu bisa dirasakan oleh apa? Itu kan ada gejalanya ya, Mbak? Ya, Iya. gejala yang seperti itu tadi itu berarti bisa dirasakan oleh anak-anak, remaja, dewasa juga sama seperti itu. Iya, sama, Mbak. Jadi ada beberapa pasien juga yang mengalami ciri khasnya itu keluar bintik-bintik merah di kulit seperti itu Mbak. Ada juga yang bisa terjadi perdarahan, itu bisa keluar darah lewat hidung atau yang biasa orang-orang mengetahui kayak mimisan seperti itu Mbak. Itu udah parah apa gimana Mbak kalau sampai yang keluar darah? Iya, itu karena terjadi karena demam berdarah sendiri itu terjadi kebocoran dari pembuluh darah atau kebocoran dari plasma darah Mbak. Itu yang disebabkan oleh nyamuk itu tadi ya Mbak? Disebabkan oleh virus dari dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina. Nah, untuk mengetahui nyamuknya sendiri itu ada ciri-cirinya nggak Mbak? Oh ya, untuk ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk yang bercorak hitam putih, kakinya juga hitam putih. Apabila kita menjumpai nyamuk dengan bercorak hitam putih itu pasti itu Aedes aegypti Mbak. Baik Mbak. Itu kan tadi sudah mendeteksi dini ya Mbak ya, yang adanya ruam, bintik, bahkan sampai mimisan kayak gitu ya Mbak. Terus untuk tanda dan gejalanya sendiri Mbak, demam yang khas itu demam seperti apa untuk menandakan demam berdarah itu Mbak? Iya, untuk demam berdarah dengue sendiri memiliki gejala khas berbeda dengan demam yang lain ya Mbak. Biasanya pasien itu tiba-tiba demam tinggi, berkepanjangan selama 2-3 hari, 2-7 hari gitu, disertai dengan mual muntah, nafsu makan menurun, lemah, terus terjadi nyeri di seluruh tubuh seperti di tulang, sendi-sendi. Bisa sampai tulang ya Mbak? Iya, kayak gerigi gitu loh Mbak, nyeri-nyeri di tulang kayak gitu. Terus nyeri di belakang bola mata. Bola mata. Yes, kayak nyeri. Kayak pusing tapi nyerinya itu yang lebih ke belakang matanya gitu. Iya. Terus ada yang merasakan nyeri perut. Terus yaitu yang tadi yang lebih khas terjadi bintik-bintik. Berarti setiap orang itu bisa menemui gejala yang berbeda ya Mbak? Iya, tergantung dari kondisi dari tubuh pasien tersebut. Tergantung dari tubuh pasien sendiri. Berarti kalau misalkan udah merasa gejala seperti tadi itu lebih baik langsung diperiksakan. Iya.
Apalagi ruam tadi ya Mbak ya, Iya. ruam bintik itu yang khusus ya, kalau misalkan terkena DBD. Nah untuk faktor resikonya sendiri Mbak? Untuk faktor resiko dari DBD sendiri, tinggal di daerah tropis seperti Indonesia ini kan termasuk daerah tropis ya Mbak. Terus untuk di daerah-daerah yang padat penduduk atau nyun sewu yang kumuh seperti itu. Terus untuk resiko pada seseorang yang daya tubuhnya rendah atau seseorang yang pernah mengalami demam berdarah sebelumnya. Tapi kalau ini Mbak, ini kan juga sedang banyak kasus tentang DBD ya Mbak ya. Iya. Nah ini itu lebih banyak ditemui ke anak atau ke dewasa Mbak? Kalau sesuai dengan hasil survei dinas kesehatan, anak-anak banyak sekali nih Mbak. Di anak-anak banyak, Iya. banyak menularnya ya. Iya. Jadi itu tidak ada kaitan dengan usia berapa itu seseorang bisa terkena DBD, tapi semua orang juga bisa terkena Beresiko, Mbak ya. iya. Beresiko terkena. Terjadi Baik Mbak, langsung. untuk tadi kan faktor resikonya tadi di yang tropis kayak Iya. gini ya Mbak. Kalau misalkan untuk kayak penyebabnya sendiri nih Mbak, penyebabnya sendiri mungkin dari lingkungan apa gimana, itu mempengaruhi pasti ya. Iya, Nah, pasti itu Mbak. bagaimana Mbak? Jadi untuk faktor yang mempengaruhi itu sering kejadian hujan yang terus-menerus Mbak. Itu kan otomatis banyak terjadi genangan di berbagai tempat. Itu menjadi salah satu tempat buat sarangnya nyamuk. Terus di daerah-daerah yang lembab, terus tempat-tempat yang gelap, terus kebiasaan seseorang menggantung pakaian di kamar itu sangat berpengaruh menjadi tempat sarangnya nyamuk. Gitu sih. Ya pokoknya tempat-tempat yang itu ya riskan untuk disarangi nyamuk, ya itu Iya, berarti tempat yang yang berbahaya disukai ya Mbak ya. nyamuk, Harus iya. segera dibersihkan juga. Iya. Ada nggak Mbak kayak tips berapa itu Mbak untuk menanganinya sendiri? Upaya pencegahannya gitu upaya ya Mbak. pencegahannya Untuk mungkin ya. upaya pencegahan dari demam berdarah sendiri yaitu yang seperti kita ketahui 3M plus. 3M itu yang pertama menguras atau membersihkan tempat penampungan air atau menyikatnya secara rutin. Yang kedua menutup tempat-tempat semua tempat penampungan, tempat penyimpanan air. Yang ketiga mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi faktor atau tempat yang menjadi sarang nyamuk tadi ya Mbak. Selanjutnya yaitu plusnya itu mencegah gigitan nyamuk dan mencegah perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang di kolam itu ya, yang biasanya. Yang kecil-kecil itu. Yang kedua bisa menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga memasang kawat ventilasi yang untuk mencegah masuknya nyamuk. Terus gotong royong membersihkan lingkungan. Selanjutnya menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai itu juga bisa Mbak. Terus menaburkan larvasida di bak yang sulit dilakukan pembersihan atau sulit dikuras. Iya. Baik Mbak, tadi kan untuk beberapa pencegahannya dari 3M plus itu tadi ya Mbak ya. Apa Mbak tadi apa saja Mbak? menguras penampungan air, Ya, menguras dan penampungan air. mengikat penampungan air secara rutin, menutup semua tempat penyimpanan air. Menutup penyimpanan air. Yang ketiga mendaur ulang. Oh, baik. Dan plusnya itu cara mencegahnya tadi ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, untuk selanjutnya ini kan tadi sudah kita pembahasannya tentang faktor. Iya. Nah terus upaya apa saja Mbak yang cukup strategis untuk mencegah DB ini Mbak? Yang tadi Oh yang upaya pencegahan itu berarti ya maksudnya? Iya, Upaya pencegahan tadi yang gimana Mbak? Oh kalau yang tadi kan untuk penularan ya, penularan. Kalau untuk pencegahan yang pasti itu kita harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara mencukupi kebutuhan cairan. Yang pasti minimal kita harus minum air putih 8 gelas sehari, mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, terus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin-vitamin seperti A, vitamin C, vitamin B12, vitamin makanan yang
seperti sayur-sayuran hijau seperti itu, Mbak. Kan ini untuk DBD sendiri apabila sudah beresiko terkena kan harus segera dirawat ya Mbak ya? Iya. Terus apabila ada seseorang sudah terkena itu kayak apa tadi gejala awalnya seperti itu tapi tidak segera dirawat, apa Mbak kira-kira dampaknya? Iya, untuk yang kita takutkan ya Mbak, dari apabila seseorang yang mengalami DBD tidak dirawat, ditakutkan itu mengalami shock Mbak. Dan kalau di rumah itu kan tidak terdeteksi untuk hasil laborat pasien tersebut. Jadi ditakutkan pasien terjadi perburukan karena tidak mengetahui hasil laboratnya. Bisa terjadi shock, mual muntah terus menerus, terjadi perdarahan, lebam, akral dingin atau akral yang di telapak tangan itu menjadi dingin. Akral itu gimana? Di sini Mbak, di telapak tangan. Dinginnya di sini di kayak gitu. ekstremitas ya. Dingin, terus jadi penurunan kesadaran, gelisah, sampai terjadi yaitu penurunan kesadaran Mbak. Ditakutkan shock sampai itu. mental gitu ya Mbak ya? Iya, shock Mbak. Terus sesuatu yang urgent yang harus segera ditangani Mbak ketika kan apa udah beresiko DBD terus ke rumah sakit. Nah, itu yang urgent harus ditangani gimana? Iya, tergantung dari kondisi pasien tersebut. Jadi ketika kita menemui pasien dengan demam, itu bisa kita berikan penurun panas. Yang paling dianjurkan itu paracetamol. Dan bisa diberikan kompres hangat di seluruh tubuh, dari ketiak, kepala, selangkangan. Itu untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dan pasti untuk merehidrasi atau mengembalikan cairan yang keluar. Lalu menganjurkan pasien untuk tetap mengkonsumsi makanan yang seperti tadi saya sampaikan tadi, Mbak. Berarti pola makan itu juga sangat berpengaruh ya Mbak ya? Selain lingkungan yang harus bersih, pola makan juga harus berpengaruh. Untuk penyembuhannya sendiri kira-kira Mbak, dari anak ataupun dewasa itu ada jangkanya nggak Mbak? Kalau misalkan anak lebih cepat atau dewasa lebih cepat kayak gitu Mbak? Kayak kalau antara anak sama dewasa itu sih tergantung dari kondisi pasien tersebut ya Mbak. Yang pasti itu pasien tersebut harus bisa melewati masa kritisnya itu. Jadi ketika pasien dengan demam berdarah itu kan terjadi panas tinggi. Lalu ketika panasnya turun itu diikuti dengan turunnya trombosit. Turunnya trombosit. Iya. Dan kebanyakan masyarakat ketika merasa panasnya sudah turun itu dikira sudah pulih, padahal justru itu pada masa kritisnya terjadi penurunan trombosit. Lalu dari hasil laboratorium lain juga terjadi penurunan sel darah putih, terjadi peningkatan hematokrit atau kekentalan darah. Itu yang perlu diwaspadai Mbak. Baik. Entah itu pada anak ataupun dewasa ya. Itu yang harus diwaspadai. Kalau untuk ininya sendiri Mbak, tadi kan ada perubahan apa Mbak tadi? Yang mental apa perilaku itu? Perubahan kesadaran. Jadi kayak ngantuk gitu Mbak. Ngantuk itu linglung atau gelisah. Jadi itu masuk ke perubahan perilaku juga ya Mbak ya, karena kan perilaku yang tidak biasa, yang seperti biasanya menjadi tidak biasa. Lebih ke kalau kita kan sadar gitu ya Mbak, nah itu sadar. Terjadi penurunan kesadaran. Gitu Mbak. Berarti berbeda lagi kalau misalkan ada perubahan perilaku Mbak? Iya beda. Beda. Kalau perilaku itu kan lebih ke mental, kalau dari DB sendiri itu penurunan kesadaran. Itu berarti bisa nggak Mbak kalau misalkan dari seseorang yang terkena DBD bisa mempengaruhi perilaku juga? Kalau untuk perubahan perilaku untuk sampai sekarang belum terdapat penelitiannya Mbak. Terus Mbak, kapan sebaiknya nih apabila seseorang terkena DB atau itu tadi ya Mbak resiko terjadinya DB itu langsung dibawa ke rumah sakit? Nah itu penanganannya kira-kira langsung kapan gitu Mbak? Itu yang tadi sudah saya sampaikan ya Mbak, panasnya kan sudah naik turun. Ketika sudah mulai turun dan terjadi badan lemas, terus mulai ngantuk, mulai mual, nyeri di seluruh tubuh dan keluar bintik-bintik merah tadi, terus nafsu makan menurun, itu bisa langsung dibawa ke pelayanan kesehatan Mbak. Mbak, itu berarti tanda-tanda yang segera harus dibawa ya Mbak ya, dibawa ke pelayanan kesehatan. Apalagi khususnya penting juga bagi anak ya, kalau misalkan anak sudah
mengalami resiko seperti tadi bisa langsung dibawa ke pelayanan kesehatan. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga lingkungan dengan 3M plus tadi untuk upaya pencegahan DBD ya Mbak ya. Baik Mbak, ini waktu kita sudah terus berjalan dan memasuki akhir. Untuk Mbak Lala sendiri nih, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit yang sedang menonton tayangan ini? Untuk pesan-pesannya yang pasti yang tadi untuk pencegahannya ya Mbak, 3M plus tetap dilakukan dan selalu menjaga menjaga daya tahan tubuh untuk tetap berperilaku hidup dan sehat, terus menggunakan lotion tadi juga lebih kayak itu sih. Menggunakan lotion juga? Iya, pakaian tadi belum sampai pakaian panjang itu juga. Itu masuk ke 3M plus. Nah itu untuk pencegahan DBD sendiri tadi Mbak, baik. yang kita lakukan pribadi. Oh iya Mbak, ada vaksin juga. Ada vaksin? Iya, vaksin DBD untuk dari Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk vaksin DBD. Itu bisa dilaksanakan berapa kali sekali atau cukup ketika kita memiliki resiko tadi Mbak? Bisa dilakukan 2 kali Mbak. 2 kali? Tergantung dari pemeriksaan dokter kalau itu Mbak. Baik. Dikonsultasikan dengan dokter dulu. Baik Mbak. Berarti kalau adanya vaksin atau tidak itu bisa dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu ya Mbak. Karena kan ketika kita memiliki resiko tersebut harus diperiksakan ke pelayanan kesehatan. Baik Mbak Lala. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Cukup Mbak. Cukup. Alhamdulillah ya Mbak Lala, terima kasih atas waktunya. Mbak Pepi. Ini terasa singkat apa lama Mbak? Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah di ujung acara DIPA Dialog Pagi pada pagi hari ini. Semoga dari pembahasan tentang DBD tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua, yang mana dengan adanya dan masih banyaknya kasus DBD di Indonesia ini sendiri bisa mencegah kita dengan melakukan 3M plus tadi ya Mbak ya, yang mana diterangkan oleh Mbak Lala sebelumnya. Baik pemirsa, dengan saya Pepi Nurlelis beserta segenap kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.